Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ya kajian kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna ya. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Malam ini insyaallah kita akan membahas Al-Qaidah As-Sadisah ya. Kaidah yang ke-6 terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya. Rahimahullah, kata beliau apa? Beliau mengatakan yalzamu ya fi isbatis sifati at-takhalli an mahdzuraini azimaini. Ya. Jadi dalam menetapkan sifat-sifat Allah taala itu ya, jadi harus menjauhi dua perkara yang dilarang, dua perkara besar yang dilarang. Saya ulangi ya, dalam menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, ini kaidah yang ke-6, kita harus menjauhi dari dua perkara besar yang dilarang ketika kita menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla. Dua perkara yang dilarang itu apa maksudnya? Yaitu at-tamtsil wa at-takyif. Nah, gitu. Atau dalam istilah lain ya, fi isbati sifatillahi azza wa jalla wujubu tajannubit tamtsil wa at-takyif. Dalam menetapkan sifat-sifat Allah taala, kita harus menjauhi tamtsil dan takyif. Harus menjauhi sikap tamtsil dan takyif. Nah, ini kaidahnya. Apa yang dimaksud at-tamtsil? At-tamtsil itu dari kata misalnya. Misal itu menyamakan ya. Memisalkan Allah dengan makhluk atau menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi tamtsil itu adalah sikap menyamakan Allah dengan makhluk. Itu harus dijauhi, tidak boleh ya di dalam kita menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, lalu beliau menerangkan fa amma at-tamtsilu fa huwa i'tiqadul musbiti anna ma asbatahu min sifatillahi ta'ala mumasilun li sifatil makhlukin. Jadi tamtsil itu adalah keyakinan orang yang menetapkan sifat Allah bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah ya, dari sifat-sifat Allah Ta'ala itu serupa atau sama dengan sifat-sifat makhluk. Wa hadza i'tiqadun batil. Nah, ini keyakinan yang batil. Jadi nggak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Contohnya gimana bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Contohnya misalnya kita mengatakan Allah di antara sifatnya, misalnya Allah itu punya sifat takjub. Takjub, apa itu takjub? Kagum gitu ya misalnya. Ada juga heran atau kagum gitu ya. Maka nggak boleh kita mengatakan kekaguman Allah terhadap hamba sama seperti kekaguman kita terhadap sesuatu yang kita kagumi. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya
tamtsil. Atau ya, Allah itu yang sering kita bahas ya berkali-kali misalnya. Allah punya tangan, tangan Allah sama seperti tangan kita. Kita samakan gitu ya. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Itu namanya tamtsil. Nah, itu batil. Keyakinan seperti itu batil. Nah, ada beberapa dalil ya yang menunjukkan kebatilan melakukan tamtsil terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalil nakli ya, atau dalil nakal itu dalil dari nas gitu ya, dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Ada banyak dalil yang bisa kita ya, gunakan untuk menjelaskan bahwa melakukan tamtsil terhadap sifat Allah adalah kebatilan. Nah, dalam kitab ini disebutkan ada setidaknya 4 ya, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin untuk menerangkan bahwa melakukan tamtsil terhadap sifat Allah adalah batil. Dalil yang pertama, dalil nakalnya, dalil berdasarkan wahyu adalah surah Asy-Syura ayat 11 ya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Ini clear, jelas sekali. Jadi kalau kita mengatakan Allah sama, tangannya seperti tangan kita, Allah sama, ya, sifatnya sama seperti sifat kita, kayak gitu misalnya, secara umum gitu ya. Nah, ini berarti dia telah menyelisihi ayat ini ya, surah Asy-Syura ayat 11 ini. Karena Allah tegas mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah. Apapun tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Nah, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, di sini diterangkan penjelasan kenapa kata kamitslihi itu disebut, padahal dua-duanya adalah namanya harfu tasbih ya. Nama lain dari tamtsil itu tasbih namanya. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan tamtsil dan tasbih. Kalau tamtsil itu menyamakan, tasbih itu menyerupakan. Dalam ilmu balaghah itu huruf kaf adalah adatut tasbih ya. Dia adalah perangkat untuk menunjukkan adanya keserupaan. Huruf kaf. Maka di sini ada kamitslihi syai'un. Dia ada tasbih, perangkat yang menjelaskan adanya keserupaan. Kalau ditambah kalimat laisa berarti tidak ada kesamaan kan gitu. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa udah ada kata misluhu kok masih ditambah ka gitu. Nah, para ulama bahasa membahas tentang ini. Kan sudah cukup sebenarnya kita ucapkan laisa misluhu syai'un. Laisa misluhu syai'un, enggak perlu pakai ka gitu. Kata misluhu artinya yang semisal dengannya. Laisa tidak ada misluhu yang semisal dengannya syai'un. Sesuatu pun enggak ada. Lah kok masih pakai ka gitu. Ibaratnya ini double-double gitu. Nah, double-double. Kenapa? Itu pertanyaannya. Nah, maka para ulama ya membahas masalah ini dan mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan huruf kaf di situ maknanya adalah kaf zaidah, kaf tambahan. Aslinya laisa misluhu syai'un aslinya. Lalu ditambahi huruf kaf, maka kaf ini hanya sekedar tambahan. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian menurut sebagian ulama. Nah, apa fungsi tambahan huruf kaf di sini? Litaukid, untuk ya menguatkan bahwa memang tidak ada apapun yang semisal dengan Allah, itu enggak ada. Jadi tambahan
sebenarnya tanpa huruf kaf itu udah oke gitu, udah. Artinya nggak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Tanpa perlu ada huruf kaf, itu maknanya udah begitu. Lalu ditambahi kaf, maka fungsinya kaf di situ untuk menguatkan bahwasannya memang tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pendapat ya, yang ada, dan ini pendapat paling kuat ya, kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Walaupun ada yang berpendapat bukan, yang tambahan itu bukan kafnya, tapi misalnya. Aslinya adalah laisa kahwa syai'un, laisa kahwa syai'un. Jadi tidak ada yang seperti dia itu Allah maksudnya. Tidak ada sesuatu pun yang seperti dia itu Allah. Itu. Lalu ditambahi misal, jadi laisa kamislihi syai'un. Nah, ada yang berpendapat begitu, tapi ini pendapat yang marjuh ya. Bahkan ada yang mengatakan kata misal di sini itu maknanya zat katanya. Jadi aslinya laisa kadzatihi syai'un katanya. Laisa kadzatihi. Kata misal itu maknanya zat. Laisa kadzatihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan zatnya Allah Ta'ala. Sedikit pun tidak ada yang sama. Nah, ini juga kaul marjuh. Tidak kuat ya. Ada juga yang mengartikan kata al-misal di situ sifat. Maknanya sifat. Laisa ka sifatihi. Laisa ka sifatihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama sifatnya dengan Allah. Dalilnya dalam surah Ar-Rum ada kata walahul masalul a'la. Jadi Allah itu punya sifat yang sempurna. Misal dan masal itu sama. Menurut pendapat yang keempat ini. Misal maknahu masal. Jadi ayat 11 surah Asy-Syura laisa kamislihi syai'un itu maknanya laisa ka sifatihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Ya, sesuatu apa pun tidak ada yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan yang keempat ya. Tetapi tadi yang paling kuat adalah yang pertama. Jadi huruf kaf di situ adalah tambahan, fungsinya untuk menguatkan lit taukid. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu dalil yang pertama ya. Ya. Apanya? Enggak, laisa itu seperti kana. Harfun nawasi, misalnya kana sama seperti kana. Jadi dia menasobkan khobar ya, menasobkan khobar. Kana Muhammadun naiman misalnya. Itu laisa misalnya laisa al masjidu wasi'an misalnya. Masjid itu tidak luas misalnya. Jadi dia tidak menjarkan. Yang menjarkan itu huruf ka-nya. Enggak, kalau enggak pakai bi maka tidak majrur. Jadi dia harfun nawasi. Tidak harus. Tidak harus. Tapi di ayat ini memang ada ka ya. Jadi mislihi, kenapa mislihi kasroh? Bukan karena laisa, tapi karena ada huruf kaf. Dan kaf itu memang harful jar ya. Huruf yang fungsinya menjerkan isim yang datang setelahnya. Yaitu Mas Robi. Baik. Lalu dalil yang kedua Bapak-bapak dan ikhwas sekalian adalah surah An-Nahl ayat 17 ya. Apama yakhluqu kaman la yakhluq afala tadzakkarun. Nah. Di situ ada huruf ka juga. Kaman ya. Apakah zat yang menciptakan itu sama seperti yang tidak menciptakan? Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Nah, ini pertanyaan tapi tujuannya untuk lil ingkar ya, mengingkari. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kira-kira sama tidak? Zat yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan, sama atau tidak? Pasti tidak akan sama. Gitu. Oleh karenanya, tidaklah pantas kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah zat yang maha menciptakan, sementara makhluk zat yang
diciptakan. Jadi nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Itu dalil kuat yang kedua tentang larangan menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Lalu yang ketiga, Bapak-bapak dan ibu sekalian, dalilnya adalah surah Maryam ayat berapa? 65. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah? Nah, ada yang sama dengan Allah yang patut disembah? Jawabannya apa? La, tidak ada. Maka ini pun istifham linnafi ya. Fungsi pertanyaan di sini dalam rangka untuk menafikan. Artinya enggak ada yang sama dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Dan yang keempat, diambil dalilnya dari surah Al-Ikhlas ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi tidak ada ya, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dengan dalil-dalil ini saja sudah cukup gitu. Kalau kita itu haram melakukan tamsil terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Haram. Tapi orang Yahudi mereka melakukan itu. Mereka melakukan tamsil. Bahkan kata orang Yahudi apa? Tangan Allah itu maglulah ya. Maglulah. Apa itu? Terbelenggu. Ini maaf ya. Terlalu kasar orang Yahudi. Bahkan terlalu berani ya, mengatakan tangan Allah itu tadi maglulatun ya. Tangan Allah terbelenggu, kata mereka. Maka orang yang berani melakukan tamsil terhadap sifat Allah sama dengan orang ya Yahudi. Ini ya. Yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulatun. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Berarti kan dikiranya tangan Allah itu sama dengan tangan kita gitu. Nah, itu ilhad namanya, penyimpangan ya di dalam memaknai sifat zatiahnya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mensifati dirinya dengan adanya tangan. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa amma al-aql, dan adapun dalil akal ya, ada beberapa ya, argumen yang kita bisa kemukakan berdasarkan dalil akal. Dalam hal ini Ibnu Al-Utsaimin menyebutkan ada 3 ya, yang kita bisa gunakan berdasarkan dalil akal untuk menolak tamsil tadi ya, terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang pertama, annahu qad alima bid-darurati anna baina al-khaliqi wal makhluqi tibyanan ya, fizzat ya. Wa hadza yastalzimu an yakuna bainahuma maaf saya ulangi ya. Annahu qad alima bid-darurati anna baina al-khaliq wal makhluq tabayunan fizzat wa hadza yastalzimu an yakuna bainahuma ya tabayun fis sifah. Kita sudah tahu secara pasti bahwasanya antara Allah sang pencipta dengan makhluk itu berbeda secara zat. Betul atau tidak? Kita dengan Allah secara zat berbeda kan? Nah, jika zatnya saja berbeda, tentu sifatnya pun berbeda. Karena sifat itu ya, dia selalu sesuai dengan yang disifati. Nah ini ya. Begitu pula sifat makhluk, bahkan sifat makhluk saja, katakanlah ya, sifat makhluk, itu pun kan beda-beda, walaupun sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk, jika makhluk itu berbeda, maka sifatnya pun beda gitu. Apalagi kalau makhluk dengan khalik kan gitu. Lalu beliau ngasih contoh ya, unta itu punya kekuatan. Punya nggak unta kekuatan?
Kalau mau coba antum ganggu aja dekat unta ditendang, antum baru tahu tuh ya kekuatan unta. Kan ada video orang ditendang unta langsung terbang kan? Itu kekuatan unta kalau mau coba. Tapi apakah kekuatan ya kuwatul ba'ir? Masalan disebutkan ini, ghairu quwwati dzurrah atau ghairu quwwati dzarrah. Zarrah itu maksudnya adalah semut kecil ya, zarrah. Semut punya kekuatan enggak? Bahkan dahsyat tuh kekuatannya. Dia bisa mengangkat benda 7 kali lebih besar, betul ya? Ada riset itu. Jadi semut itu bisa mengangkat benda 7 kali lebih besar dari dirinya. Itu semut. Sekecil itu ternyata dahsyat. Kita kuat nggak mengangkat benda yang 7 kali lipat lebih besar dari kita? Kita katakan beratnya 100 berapa? 50 lah ya. Oh, kegedean ya. 70 lah, Pak Haris tuh. 70 kali 3 berapa? Kali 7. 7 kali 7. 490 kilo. Kuat nggak Pak Haris kira-kira? Berarti kekuatan antum kalah sama semut kan? Kekuatan antum kalah tuh sama semut. Semut kuat dia. 7 kali lebih besar dari dirinya sendiri. Tapi kuwatu az-zarrati tidak sama dengan kuwatul ba'ir. Kuat, semut dibilang kuat. Tapi kekuatannya bisa nggak disamakan dengan kekuatan unta? Tidak sama. Bahkan dengan kekuatan kita gitu ya. Padahal kita sendiri nggak mampu mengangkat benda yang 7 kali lipat lebih besar dari diri kita. Semut bisa. Tapi, nah makhluk, sesama makhluk aja kan beda. Ya kan? Nah ini secara akal. Apalagi kalau makhluk dibandingkan dengan Khalik sang pencipta. Itu. Maka ya jelas sekali bapak-bapak dan ikhwas sekalian, perbedaan antara makhluk-makhluk meskipun mungkin namanya sama gitu ya. Nah, namanya sama-sama kekuatan tapi ternyata berbeda. Apalagi jika kita dibandingkan dengan Allah sang pencipta, maka itu lebih jelas lagi. Pasti beda gitu. Oleh karenanya tidaklah pantas kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk gitu. Nah, itu. Yang pertama. Secara logika begitu ya, tertolak gitu. Yang kedua, ya, bagaimana mungkin, ini dari logika ya, Allah sang pencipta yang sempurna dari seluruh sisinya disamakan dengan sifat makhluk yang serba kekurangan, bahkan membutuhkan kepada zat yang menyempurnakan dirinya. Nah, itu. Jadi kalau ada orang kok menyamakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk, ini artinya apa? Dia telah mengurangi ya, hak Allah sang maha pencipta. Nah, fa inna tasbihal kamili bin naqisi yaj'aluhu naqisan. Sesungguhnya menyerupakan sesuatu yang sempurna dengan sesuatu yang kurang menjadikan sesuatu yang sempurna itu menjadi kurang. Ya atau tidak? Contoh gini. Bapak Ibu dan ikhwas sekalian punya pedang nggak di rumah? Punya ya. Tajam nggak pedangnya? Buat apa? Buat tebang pohon pisang lah ya, katakan gitu ya. Kita punya pedang. Ya. Pedang kita tajam sekali. Lalu nah, ada orang bilang atau kita bilang, pedang saya ini lebih tajam daripada tongkat. Pedang saya ini lebih tajam daripada tongkat. Apakah kita lalu akan mengatakan, oh pedangnya hebat sekali ini? Apa kira-kira kesan kita kalau ada orang bilang, wah pedangmu ini, atau ada orang ini pedang saya ini tajam sekali loh. Ketajaman pedang saya lebih tajam daripada tongkat. Ketika ada orang ngomong gitu, kan kesan di kepala kita apa? Dia sedang merendahkan pedangnya. Kok pedang tajam dibandingkan dengan tongkat? Iya kan? Nah, nggak level. Begitulah kalau kita menyamakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Nggak level. Maka saat kita menyamakan, oh tangan Allah seperti tangan makhluk, berarti ini apa?
Nah, menjatuhkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Sama seperti tadi seseorang mengatakan ini pedang tajam, sangat tajam, lebih tajam daripada tongkat. Nah, itu. Jadi dulu ada si penyair mengatakan, alam taro anna sayfa yang kusu qadruhu, tidaklah kamu tahu bahwa pedang itu dia akan berkurang kualitasnya idza qila, kalau ada orang berkata inna sayfa amdu minal asa. Ya, sesungguhnya pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Berkurang nggak tuh kualitas pedang itu? Iya. Nah itu. Jadi secara akal, ya, kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, berarti kita telah merendahkan Allah Sang Pencipta, karena Allah Maha Sempurna dari segala sisinya. Itu. Dan itu tidak mungkin. Kita menyamakan Allah dengan makhluk berdasarkan dalil akal tadi. Lalu yang ketiga, annana nusyahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma wa yakhtalifu fil haqiqah wal kaifiyah. Kita menyaksikan bahwa pada makhluk itu ada sesuatu yang dari sisi nama sama, tapi secara hakikat dan secara kaifiyah berbeda. Contoh misalnya, manusia punya tangan atau tidak? Ya, terus gajah punya tangan atau tidak? Kalau orang Arab punya, gajah punya tangan, tangannya mana? Kaki depan. Kaki depan itulah tangannya. Gitu. Ya. Satu ya. Lalu manusia punya kekuatan atau tidak? Unta punya kekuatan atau tidak? Punya, kan sama-sama punya kekuatan, sama-sama punya tangan. Nah, lalu apakah tangan manusia dengan tangan gajah sama? Tidak, walaupun namanya sama, sama tangan. Kita tidak bisa menyamakan tangan manusia dengan tangan gajah. Atau yang lebih ini lagi lah, monyet. Ya. Monyet ini bahasa kasar apa bahasa biasa? Biasa aja ya. Ya. Monyet. Ini insya Allah bahasa yang biasa ya. Jadi monyet atau kera itu punya tangan atau tidak? Bisa nggak kita samakan tangan kita dengan tangan monyet? Nggak bisa kan? Mau nggak kita bilang tanganmu sama seperti tangan monyet? Nggak mau kan? Nah itu. Ya. Padahal sama-sama tangan kan? Sama-sama makhluk, namanya sama tangan, tapi itu nggak bisa gitu disamakan. Itu padahal antar makhluk loh, antar sesama makhluk. Begitu juga dengan kekuatan. Kekuatan kita manusia dan kekuatan unta sama, namanya kekuatan, tapi tidak, hakikatnya tidak sama. Unta kalau minum bisa habis berapa liter? Ada kan riset yang, makanya unta itu disebut dalam Al-Quran karena memang hewan yang luar biasa itu. Sekali minum bisa menghabiskan banyak air, tapi dia bisa bertahan tidak minum berhari-hari. Kan kuat unta itu. Kita punya kekuatan nggak? Punya. Tapi bisa nggak kita nggak minum berhari-hari? Nggak akan bisa kan itu. Padahal manusia disebut punya kekuatan. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya, antar sesama makhluk aja secara akal punya nama yang sama dari sisi sifat, baik sifat zatiah maupun sifat apa? Tadi sifat maknawiyah misalnya ya. Tapi nggak, secara hakikat nggak sama gitu. Jika sesama makhluk saja tidak bisa disamakan, apalagi makhluk dengan Khalik, Allah Sang Pencipta. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Gitu ya, jelas ya? Jadi nggak sama. Nah, lalu kemudian di sini diterangkan, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, perbedaan tasbih dan tamsil. Walaupun di kitab bapak ibu, bapak-bapak mungkin ada ya, bisa dilihat di halaman berapa ya? Ada keterangan perbedaan tasbih dengan tamsil, ada nggak? Ada ya. Di catatan kaki ada. Nah itu ya.
Oh, ya itu ada penjelasan itu ya. Jadi tasbih dan tamsil itu kadang-kadang dianggap sebagai sinonim gitu. Tetapi sesungguhnya beda gitu ya. Tamsil dan tasbih itu berbeda. Nah, nanti menggunakan kata tamsil atau tasbih gitu. Nah, bedanya di mana? Kalau tamsil artinya apa? Digunakan untuk menyatakan persamaan dua benda pada semua sifatnya. Itu tamsil. Sementara tasbih adalah apa? Persamaan yang ada pada persamaan yang ada tidak pada seluruh sifatnya. Nah, melakukan tamsil dan tasbih terhadap sifat Allah, dua-duanya tetap tidak boleh. Tapi dalam hal ini, Syaikh Utsaimin lebih memilih kata tamsil daripada tasbih. Alasannya apa? Alasannya karena kata tamsil itulah kata yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'un. Itu alasannya. Kenapa istilah tamsil didahulukan untuk digunakan daripada tasbih. Walaupun tasbih tetap nggak boleh gitu ya. Jadi kita melakukan tamsil menyerupakan sifat Allah. Tamsil itu menyamakan, afwan. Tamsil itu menyamakan, kalau tasbih menyerupakan. Itu dua-duanya tidak boleh. Maka di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, ketika memahami sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu, yaitu apa? Menetapkannya dan mengimaninya min ghairi tamtsilin wala tashbih. Kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tanpa melakukan tamsil dan tanpa melakukan tashbih. Tamsil itu penyamaan, tasbih itu penyerupaan. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Baik. Itu jelas ya, tadi dalil akal dan dalil nakal tadi. Itu beberapa argumen untuk membantah orang yang melakukan tamsil. Sekaligus sebagai dalil untuk mengharamkan bahwa melakukan tamsil terhadap sifat Allah itu haram. Berdasarkan beberapa dalil tadi. Itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua, takyif. Ya, jadi ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, ini kaidah dalam sifat kan, wujubu tajannubi at-tamsil wa takyif. Ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, kita wajib menjauhi tamsil dan takyif. Tamsil tadi udah kita bahas. Nah, lalu takyif, apa itu takyif? Takyif itu berasal dari kata kaifa. Kaifa. Bagaimana itu ya. Itu makna takyif, makna asal takyif secara bahasa. Allah punya tangan, lalu kita nanya, bagaimana tangan Allah itu? Nah, itu takyif. Itu nggak boleh tuh takyif seperti itu. Nah, lalu Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengatakan, takyif itu apa? Fahuwa an ya'taqidal musbitu anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kaza wa kaza min ghairi an yuqayyiduha bi mumasilin wa hadza i'tiqadun batilun bidalil sam'i wal aql. Nah, takyif itu adalah seseorang yang menetapkan sifat Allah Ta'ala, tapi dia meyakini tentang rincian sifat Allah Ta'ala. Dia memvisualisasikan sifat Allah Ta'ala. Gitu. Begini dan begitu. Walaupun mungkin dia tidak menyamakan dengan yang lain. Dia hanya mengangan-angan gitu. Memvisualisasikan, oh tangan Allah itu begini-begini gitu. Di pikirannya gitu ya. Menggambarkan, memvisualisasikan, berangan-angan dia. Nah, itu nggak boleh. Haram kita melakukan takyif. Kalau ada orang, walaupun dia tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat zatiahnya Allah Ta'ala misalnya, sifat zatiah khobariyahnya Allah Ta'ala misalnya, masih ingat ya, sifat zatiah khobariyah ya, yaitu sifat zat Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang apa?
zatnya Allah ya, seperti Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari dan seterusnya itu. Lalu dia membayangkan, memvisualisasikan, jarinya Allah itu begini, begini, begini. Nah ini nggak boleh. Kalau ada orang yang melakukan itu batil. I'tiqadun batilun. Batil berdasarkan dalil baik dari wahyu maupun dari akal, dalil akal maupun dari wahyu. Mana dalil wahyunya? Yang pertama, ya kalau ada orang melakukan takyib, itu batil itu. Satu perbuatan yang harus dijauhi. Nggak boleh, haram hukumnya kita melakukan takyib. Kenapa? Satu ya. Dalam Al-Quran diterangkan surah Toha ayat 110. Qala Allah Ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Jadi ilmu manusia, ilmu makhluk itu tidak dapat menjangkau ilmu Allah. Tidak bisa meliputi ilmu Allah. Ya. Sekali lagi, ayat ini menerangkan bahwa ilmu manusia itu tidak bisa menjangkau ilmu Allah. Tidak bisa. Wala yuhituna bihi ilma. Nah, jika ilmu kita, ilmu makhluk manusia ini tidak bisa menjangkau ilmunya Allah Ta'ala, lalu bagaimana mungkin kita bisa menerangkan rincian sifat-sifat Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Ilmu kita aja nggak nyampe kok. Nggak bisa menjangkau ilmu Allah, kok bisa-bisanya kita merinci tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini tidak mungkin. Nah, kalau ada, berarti ini orang bohong. Dia telah berkata dengan perkataan yang tidak benar. Karena ilmunya aja nggak bisa menjangkau Allah. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, ya, dalilnya dari surah Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita punya ilmu enggak tentang Allah secara utuh itu? Kita tahu Allah seluruhnya. Tahu atau tidak? Tidak. Kita tahu Allah itu ada, cuman kan kita tidak, ilmu kita nggak bisa menjangkau ya, ilmu Allah tadi, termasuk ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka ketika Allah tidak merinci, tidak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ya, detail sifat Allah taala, nah, maka kita tidak boleh berarti mendetailkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak mungkin gitu. Kita nggak tahu. Nah itu ya, dua dalil dari Al-Quran ya. Itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi karena Allah tidak merinci, Allah hanya mengabarkan tentang sifat-sifatnya tanpa ada rincian. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, Nabi pun tidak merinci. Maka ya, kita tidak boleh tuh memvisualisasikan. Tidak boleh kita melakukan takyif, menggambarkan secara detail. Oh, wajah Allah itu begini, begini, begini. Tangan Allah itu begini, begini. Nah, itu kalau ada orang begitu, itu bohong dia. Dusta dia. Nah, itu. Sementara dalil akalnya adalah ya, fali'anna syai'a la ya, tu'rafu kaifiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kaifiyati zatihi au al-ilm binazirihi al-musawilahu au bil khabari sadiqi anhu. Karena sesuatu kita tidak mungkin bisa mengetahui kaifiyah ya, kaifiyah atau rincian sifat sesuatu kecuali kalau kita sudah tahu ya, sudah tahu tentang kaifiyah zatnya, rincian zat, gambaran zat sesuatu. Ya. Kalau kita misalnya suruh menggambarkan sesuatu yang kita secara zat aja nggak pernah lihat, bisa nggak kira-kira kita menggambarkan, memvisualisasikan
sesuatu yang kita nggak pernah tahu zat itu. Susah kan? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa kan? Kita zatnya aja belum pernah lihat gitu. Nah, contoh yang mudah gini. Kecapi. Bapak Ibu tahu kecapi nggak? Tahu kecapi? Apa itu? Buah kecapi tahu nggak? Ada yang tahu buah kecapi? Ada nggak yang belum tahu buah kecapi? Coba yang belum tahu tanya sifat kecapi seperti apa? Oh nggak lihat aja belum kan? Ngerti aja belum? Pasti dia nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah itu. Nah kita lihat, udah pernah lihat Allah belum? Bisa nggak kita menditilkan sifat-sifat Allah Ta'ala? Wong kita belum pernah lihat. Ya kan nggak mungkin bisa gitu. Nah ini ya, secara akal begitu Bapak sekalian. Sesuatu yang belum pernah kita lihat secara zati, itu tidak mungkin kita bisa menggambarkan, mendetailkan, memvisualisasikan sifat-sifatnya. Lah kok ada orang berani melakukan takyib, itu pasti bohong gitu. Pasti bohong. Gitu. Nah, atau ya sesuatu itu kalau kita belum pernah mengetahui ya, yang semisal dengan sesuatu yang memiliki sifat itu, juga kita nggak bisa. Tapi kalau ada yang serupa dengan sesuatu, ada sesuatu yang sesuatu itu mirip dengan sesuatu yang lain gitu ya. Nah, lalu kalau kita sudah melihat yang miripnya, kita bisa nggak mensifati sesuatu yang lain yang belum pernah kita lihat, tapi kita pernah melihat sesuatu yang mirip dengan sesuatu itu? Bisa ya? Bisa. Kalau ada. Tapi kalau nggak ada kan nggak bisa. Nggak bisa. Yang mirip dengan sesuatu yang kita diminta untuk menggambarkan nggak bisa. Nah, begitu juga dengan Allah Ta'ala. Nggak ada yang semisal dengan Allah, nggak ada yang sama dengan Allah. Lah kok kita berani menggambarkan, memvisualisasikan sifat Allah, itu tidak mungkin. Karena nggak ada yang sama dengan Allah. Atau, nah kita mengetahui sesuatu, ya, bisa jadi dengan cara apa? Ada informasi yang benar tentang sesuatu itu. Jadi ada orang cerita tentang sesuatu. Tadi kecapi misalnya. Saya di belakang rumah punya pohon kecapi. Kecapi itu buahnya, kalau mentah warnanya kuning, kalau matang warnanya, kalau mentah warnanya hijau, kalau matang warnanya kuning. Kalau dibuka isinya putih, gitu. Ya kayak manggis putihnya, tapi enggak beda dengan manggis gitu. Rasanya bisa ada yang kecut, ada yang manis, gitu ya. Dia bentuknya bulat kayak apa? Kayak bola tenis. Pak Agus belum pernah lihat kan? Tapi udah dengar ini gambarannya dari saya kan? Nah, kalau nggak percaya tanya tuh Mas Robi, itu ya. Nah, ketika kita dengar informasi yang benar tentang sesuatu itu, bisa nggak kita menggambarkan sifatnya? Bisa kan? Karena sudah dapat info kan? Nah, kalau Allah ada nggak kabar atau informasi atau riwayat yang menerangkan sifat Allah secara detail, ada nggak? Kan nggak ada. Gitu. Lah, jika tidak ada, kok bisa kita melakukan takyib terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala? Itu tidak mungkin. Nah, secara akal begitu ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi tidak mungkin. Nah, itu. Nah, oleh karenanya ya, Bapak Ibu dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kita tidak boleh tuh melakukan takyif ya. Tidak boleh melakukan takyif. Nah, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap makhluk saja yang kita belum tahu tidak boleh, apalagi terhadap Allah yang jauh lebih agung, jauh lebih mulia. Itu kita lebih tidak boleh lagi melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Nah, saya kira jelas itu ya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya.
Oleh karenanya ya, kita wajib berhenti, tidak boleh melakukan takyib baik dengan dalam hati maupun dengan lisan. Ya, itu tidak boleh. Mengangan-angan dalam hati ya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Apapun bentuk angan-angan itu ya. Itu. Jadi kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, baik tadi dalam hati nggak boleh, bahkan secara lisan tidak boleh. Dalam hati itu membayangkan, kita nggak cerita ke orang, tapi kita bayangkan itu nggak boleh. Oh, tangan Allah itu begini-begini nggak boleh. Atau apalagi kita ceritakan sama orang gitu. Oh, sifat Allah itu begini-begini. Wah, itu lebih tidak boleh lagi. Nah, lebih tidak boleh lagi, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Bahkan dengan isyarat tangan juga nggak boleh gitu. Allah itu punya ini begini-begini pakai isyarat tangan gitu. Itu nggak boleh. Dalam hati nggak boleh, secara lisan nggak boleh, mengisyaratkan dengan tangan juga tidak boleh. Ya nggak boleh, membayangkan itu nggak boleh. Nah, iya, dia pasti dusta, bohong. Dia belum pernah lihat Allah kan? Secara zat kan belum pernah lihat Allah. Kok dia bisa mengangan-angankan, memikirkan, oh Allah itu begini-begini, tangannya begini, wajahnya begini. Itu nggak mungkin. Nah, makanya ketika walihada lamma su'ila Malik rahimahullah, ketika Imam Malik ditanya, semoga Allah merahmati beliau, tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Allah itu bersemayam di atas arasnya. Lalu ada salah satu jamaahnya nanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Nah, itu kan takyib tuh, nanya kaifa istawa? Kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam? Maka atraqa Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah bi ra'sihi. Beliau menundukkan kepalanya. Ya. Hatta alahu ar-rahdha ay al-arq. Sampai beliau berkeringat gitu ya. Berkeringat ketika ditanya oleh salah satu jamaah atau yang hadir di majelisnya, beliau ditanya bagaimana istiwanya Allah itu. Ditanya Imam Malik. Langsung menunduk beliau, berkeringat beliau. Lalu setelah itu beliau jawab, summa qala al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Itu pernyataan tegas dari Imam Malik. Istiwanya Allah Ta'ala itu ghairu majhul. Ghairu majhul itu artinya maklum, itu sudah diketahui. Ya, jelas. Ghairu majhul itu artinya jelas. Sesuatu yang sangat jelas istiwanya Allah Ta'ala. Ya, Allah zat yang maha rahman beristiwa di atas arasnya, bersemayam. Udah jelas. Sama seperti misalnya Allah turun. Kata turun paham atau tidak? Kata bersemayam paham atau tidak? Paham kan? Berarti ini ghairu majhul. Ghairu majhul itu artinya maklum, sudah diketahui. Gitu. Tangan, kalau bapak-bapak dan ikhwas sekalian mendengar kata tangan, jelas atau tidak? Jelas kan? Udah, itu ghairu majhul namanya. Nah, tangannya Allah, wajahnya Allah, ya, kakinya Allah, misalnya, atau istiwanya Allah, itu sesuatu yang maklum, ghairu majhul. Tetapi wal kaifiyatu ghairu ma'qul. Ya. Tapi bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sesuatu yang ghairu ma'qul. Artinya tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana istiwanya Allah? Akal kita nggak bisa, nggak mungkin bisa menjangkaunya. Tapi kata istiwa maklum, ghairu majhul. Nah, mempertanyakan bagaimana sifat istiwanya Allah Ta'ala, akal kita nggak bisa nyampe. Tetapi wal imanu bihi wajibun, mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arasnya, hukumnya wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bagaimana sih istiwanya Allah, ini pertanyaan bid'ah. Bid'ah itu apa maksudnya? Tidak pernah dulu ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi, ya Rasul bagaimana sih istiwanya Allah Ta'ala? Nggak pernah ada. Kok ada orang berani tanya? Ini berarti bid'ah dia. Yang dulu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Bahkan nanti di dalam riwayat yang lain
disebutkan bahwa Imam Malik mengusir orang itu. Si jamaah itu diusir keluar dari majelisnya gara-gara dia melakukan takyib tadi, mempertanyakan tentang bagaimana sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan Imam Malik ini adalah pernyataan dari guru beliau yang bernama Rabi'ah Ibnu Abi Abdurrahman Farukh, seorang mufti yang tinggal di Madinah, ya, seorang ulama besar, masyhur, ya, berguru kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi, kepada Sa'id bin Yazid, kepada Sa'id bin Musayyab. Murid-muridnya banyak seperti Sufyan, Imam Malik, Imam Al-Auza'i, dan banyak lagi ulama-ulama besar lain berguru kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini salah satu guru Imam Malik. Jadi pernyataan Imam Malik itu sesungguhnya, ya, beliau ambil dari pernyataan gurunya. Al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Itu dari gurunya beliau. Lalu dia tambahkan tadi dengan kalimat wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Sementara kata gurunya Rabi'ah hanya dua kalimatnya. Al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Istiwa itu sesuatu yang sudah diketahui. Mempertanyakan tentang bagaimana istiwa ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu kata gurunya, ya. Jadi Imam Malik inspirasi oleh gurunya untuk menjawab pertanyaan bagaimana istiwanya Allah Ta'ala. Dan ya itu dari ajaran gurunya. Dan semua ulama yang datang setelahnya, nah, itu juga meyakini, ya, membenarkan apa yang dikatakan oleh Imam Malik dan gurunya. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ya, semua ulama-ulama yang datang setelah beliau ini sama, ya, berpandangan demikian bahwa istiwa itu ghairu majhul atau ma'lum wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, oleh karenanya hati-hati jangan sampai kita melakukan takyib atau berusaha melakukan takyib. Kalau kita melakukan takyib, nah, berarti kita telah terjerembab kepada, ya, kesesatan yang kita sulit untuk bisa selamat darinya. Karena apa? Kita tergoda oleh syaitan, gitu, ya. Diganggu oleh syaitan untuk melakukan takyib. Maka hati-hati, gitu, ya. Jangan sampai itu terjadi jangan sampai itu kita lakukan, gitu. Kalau ada keinginan untuk bertanya saja, oh itu hati-hati, berlindunglah kepada Allah. Falja ila rabbika fa innahu ma'azak. Bersandarlah pada Allah, sesungguhnya Allah lah yang akan melindungi kamu. Nah, dan lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Ya. Jadi ketika ada godaan syaitan, berlindunglah kepada Allah sebagaimana diterangkan dalam surah Fusilat ayat ke-36. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka syaitanu nazgun fasta'id billahi innahu huwas sami'ul alim. Jadi, dan jika syaitan mengganggumu dengan satu gangguan, tadi, ya, mengganggu kita untuk membayang-bayangkan, mengangan-angankan tentang sifat Allah Ta'ala, nah, maka fasta'iz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah, innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Nah, inilah dia Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, ya. Keterangan terkait dengan kaidah yang keenam tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Apa tadi kaidahnya? Apa? Menjauhkan diri dari melakukan tamsil dan takyib dalam menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Atau dalam bahasa Arabnya, ya, fi isbati sifatillahi ta'ala wujubu tajannubi at-tamsil wa takyib. Itulah bahasa Arabnya. Jadi fi isbati sifatillahi azza wajal, dalam menetapkan sifat-sifat Allah azza wajal, wujubu tajannubi at-tamsil wa takyib. Wajib hukumnya kita menjauhi tamsil dan takyib. Itu kaidah. Wujubu tajannubi at-tamsilu wa tajannubi at-tamsil wa takyib.
Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, apa yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Ini jam berapa ini? Jam 9:47 ya. Baik. Masih ada kesempatan sekitar ya 13 menit ya ke arah jam 10. Sebelum diakhiri barangkali ada di antara Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'kulin ma'kul. Ghairu ma'kul itu tidak bisa dinalar ya. Atau tidak terjangkau oleh akal gitu ya. Ghairu ma'kul. Itu maksudnya. Ghairu majhul berarti lah, apa ghairu majhul itu? Maklum. Nah, itu. Ya. Jelas? Ada lagi yang lain? Mas Anin? Ya. Gimana ayatnya? Gimana? Lupanya ayat berapa itu? Coba antum buka ayat As-Sajdah, surah As-Sajdah. Di sana ada kata lupa. Surah As-Sajdah itu juz ke berapa? Ayat surah yang ke-40 30. Ya, 32 ya. Surah ke-32. Ayat 14. Nah, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ini kalau antum lihat terjemahnya nggak akan ketemu antum kata lupa di situ. Tapi kalau antum ngerti bahasa Arab, emang ada kata lupa di sini. Ya kan? Kata lupa itu apa? Nasya, yansa, nisyan ya. Nasya, yansa itu artinya lupa. Di sini ada kata nasitum. Ada kata nasitum. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah, kata Allah kan gitu. Olehmu azab ini ya. Disebabkan apa? Bima nasitum. Kalau antum lihat terjemahnya, di situ ada nggak kata lupa? Nggak ada ya. Ya, sebenarnya makna nasitum itu ya lupa. Nasya yansa nasitum nasitu. Ana nasitu antum nasitum. Nahnu nasina, kita lupa. Lupa itu nisyan. Nah, tapi di sini terjemahkan lalai gitu ya. Nah, disebabkan karena kelalaian kamu atau kelupaan kamu terhadap liqa'a yaumikum hadza ya. Pertemuan dengan hari ini, hari kiamat maksudnya. Lalu Allah bilang apa? Ya, inna nasinakum, itu ya Mas Anin ya. Sesungguhnya kami melupakan kalian. Nah, wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ada kata inna nasinakum. Ya, gitu ya. Ya, lupa di sini mengabaikan ya. Memang ada ustadz menerangkan, ya kita perlu takwil gitu. Perlu mentakwil. Lupa itu sifat nukson ya, sifat kurang. Lupa itu sifat kurang. Dan itu nggak mungkin terjadi pada zat Allah kan. Allah nggak mungkin lupa. Tapi kata si Ustadz itu, tapi ada ayatnya yang mengatakan Allah lupa kan gitu. Ya kan gitu ya Mas Anin ya.
Nah itu makanya akhirnya kan beliau katakan, makanya kita itu nggak boleh gitu menerima ayat begitu saja, harus ditakwil gitu. Kata-kata ini beliau gunakan untuk melegalkan. Jadi kalau ada ayat bicara tentang sifat Allah itu harus ditakwil gitu. Kan gitu. Nggak boleh diterima begitu saja. Nah, sementara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, nah, kita harus menerima, mengimani, menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala berdasarkan zahir ayatnya. Gitu. Maka, nah disinilah pentingnya kita belajar kaidah. Supaya tidak terjebak dengan kata-kata itu. Oh, kita harus takwil. Nah, kan kaidahnya jelas ya kemarin. Jadi kalau ada sifat kurang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, itu dalam rangka apa? Membalas. Gitu. Karena kalian lupa, kalian pun dilupakan oleh Allah. Itu balasan. Kalian lalai, Allah lalaikan kalian gitu. Kalau suatu sifat yang buruk, yang jelek dilakukan dalam rangka untuk membalas, tetap jelek atau jadi baik? Jadi baik. Gitu. Penjelasannya begitu. Jangan lalu kemudian itu dijadikan dalil untuk membolehkan mentakwil gitu ya. Seluruh ayat-ayat yang bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keliru. Tapi memang ustadz yang mengatakan itu ada gitu ya. Nah, itu. Ya itu Mas Anin. Dalam rangka untuk membalas ya. Itu kaidah yang keberapa kemarin itu? Nah, itu bisa antum lihat ya. Udah kita bahas kan? Itu ya. Sifat-sifat negatif itu ya dalam rangka untuk membalas. Kaidah ketiga ya. Yang salbiah itu ya. Ya itu. Ya itu ya. Ya intinya kalau untuk membalas maka itu enggak ada mas. Bahkan itu justru menunjukkan kesempurnaan gitu. Ya itu. Itu Mas Anin ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah. Ya, makar itu kan sifat buruk toh. Sifat kurang. Kok Allah disebut wallahu khairul makirin? Nah, karena untuk membalas. Sesuatu yang buruk jadi baik kalau untuk membalas gitu. Dan sifat-sifat nukson itu yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, ya salah satu di antara fungsinya adalah itu, untuk membalas itu ya. Ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya itu Mas Anin ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup Bapak-bapak dan ikhwas sekalian? Ya, silakan. Seakan-akan kita melihat Allah. Enggak, anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Itu bahasanya. Dalam hadis Jibril itu ya. Ya. Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu enggak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu gitu. Ya, gitu. Itu kalimatnya. Membayangkannya seperti apa? Ya. Ya. Jadi gini maksud antum. Berarti hadis tadi menyuruh kita untuk membayangkan Allah ada, kita lihat gitu ya. Apakah betul demikian? Gitu ya. Akhirnya karena kita disuruh untuk menyembah Allah, seakan-akan kita melihat Allah, kita berangan-angan, oh Allah ada begini-begini, gitu maksudnya ya. Ya. Nah, bukan demikian maksudnya. Maksudnya bukan demikian. Ya. Jadi Nabi bukan berarti ketika menyampaikan penjelasan tentang ihsan itu, ketika ditanya oleh malaikat Jibril kan, ditanya tentang anil ihsan, Rasul mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yarak.
itu bukan berarti kita disuruh untuk membayangkan Allah ada di depan kita, bukan. Bukan itu. Poinnya bukan di situ. Tetapi ya, poinnya adalah Nabi nyuruh kita untuk beribadah sungguh-sungguh gitu. Seakan-akan kita melihat Allah. Tapi itu mungkin nggak kita melihat Allah? Tidak mungkin. Innaka lan tarani, kata Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya kamu tidak mungkin melihat aku. Lah, kita nggak mungkin. Maka kalau itu tidak mungkin, nah, ketahuilah apa? Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mungkin melihat Allah, maka yakinlah fa innallaha yarak, bahwa Allah melihat kamu. Jadi gimana? Ya sholat kita harus yakin bahwa kita ini lagi dilihat Allah gitu. Kita ini lagi diawasi oleh Allah. Maka sholatnya harus benar, ibadahnya harus benar gitu. Stressingnya di situ. Bukan disuruh mengangan-angan, membayang-bayangkan Allah, bukan. Maka itu termasuk takyib itu. Termasuk takyib. Nggak boleh itu. Itu bisikan syaitan, betul. Fasta'id billah. Apa? Oke, jadi hadis itu menyuruh kita untuk ikhlas ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Nah, ketika muncul tadi mengangan-angankan, membayang-bayangkan Allah, itu dari syaitan itu. Itu nggak boleh, harus dilawan itu. Langsung kita cut. Caranya gimana? Kalau nggak kuat ya mohon perlindungan pada Allah taala. Lagi sholat, gimana tuh kalau kita digoda syaitan, kata Nabi? Supaya syaitan tidak goda kita lagi. Meludah ke kiri, betul sekali. Ya kadzabta gitu ya. Ucapkan kadzabta. Tapi jangan pakai suara keras. Ya, dalam hati ya. Dusta kamu gitu ya. Nanti kalau ngomong lagi sholat kok ngomong kadzabta, wah kata orang ngapain Mario ini? Ya batal dong. Ya kalau kita ucapkan batal. Nah, tapi meludah pun jangan ludah beneran. Nah, gitu. Ya itu. Kalau kita digoda oleh syaitan ya. Lalu kok syaitan nyuruh kita, coba kamu bayangkan Allah itu begini-begini. Ya, itu harus dilawan. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini jam 10 pas ya. Kita akhiri dulu ya. Nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa kita lanjut setelah kita akhiri majelisnya dulu ya. Baik, mari kita akhiri kajian kita pada malam ini Bapak-bapak dan ibu sekalian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.